Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di my YouTube channel. Itu kita akan membahas masalah pahami dulu sebelum ikut pinjaman ya, sebelum ikut pinjaman online. Yang dilansir dari medcom.id ya. Belakangan ini banyak orang yang meminjam uang di berbagai aplikasi pinjaman online atau yang dikenal dengan pinjol ya. Biasanya mereka melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan finansial yang mendesak. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, kamu bisa meminjam uang dengan sistem daring online ya, atau vintage peer-to-peer, V2P lending atau vintage lending ya. Agar kamu tidak menyesal dan kehilangan banyak hal ke depannya, berikut adalah beberapa tips yang harus kamu perhatikan ya. Sebelum melakukan pinjaman dengan sistem online. Tips melakukan pinjaman online ya. Yang pertama, pinjam di perusahaan terdaftar atau berizin di OJK ya. Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan OJK, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah pinjam dana di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin di OJK. Pasalnya terdapat ratusan vintage lending yang menawarkan pinjaman dana mudah dan cepat. Namun kenyataannya hingga April 2019 baru ada 106 perusahaan vintage lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Kamu bisa mencari legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui telepon kontak OJK 157 ya. Atau di website resminya yaitu www.ojk.go.id. Yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kedua, kamu harus memastikan ya, pinjaman dana yang diajukan harus sesuai kebutuhan dan wajib mampu untuk mengembalikannya. Hitungannya, total pinjaman yang diperbolehkan adalah maksimal 30% dari total penghasilan. Yang ketiga, lunasi cicilan tepat waktu. Nah, yang ini yang jadi masalahnya. Biasanya ya, para nasabah tidak bisa membayar ya, atau jangan sampai terjebak gagal bayar ya di aplikasi pinjol ini. Setiap pinjaman dana yang kamu ajukan di aplikasi tentu memiliki persenan bunga yang telah disetujui agar tidak lupa membayar. Pasang pengingat di ponsel atau beri tanda pada kalender di rumah atau di kantor. Yang keempat, hindari gali lubang, tutup lubang. Biasanya banyak orang yang melakukan pinjaman di satu aplikasi untuk membayar utang. Di aplikasi lainnya, cara ini bukanlah sebagai solusi agar tagihan cepat lunas, namun justru menambah banyak tagihan yang bisa jadi makin sulit kamu lunasi. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji. Yang kelima, ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Besaran bunga dan denda ini akan mempengaruhi jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Pelajari terlebih dahulu bunga dan denda yang ditawarkan. Lakukan survei ke beberapa perusahaan vintage lending sebagai pembanding sebelum melakukan pinjaman. Yang keenam ya, yaitu pahami kontrak perjanjian. Baca dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan dan ajukan pertanyaan apabila belum jelas. Jika kamu melakukan suatu hal yang melanggar ketentuan, akibatnya adalah saksi yang menghampiri. Untuk itu, pahami segala aturan dan perjanjian secara seksama ya. Nah, itulah tips bagi kamu yang membutuhkan dan atau akan melakukan pinjaman online sebagai informasi ini. Semoga bermanfaat.